Hanya memberikan kami otoritas Tuhan, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu. Bukan karena kepandaian kami, bukan karena gagah kami, tapi karena Engkau Tuhan yang beracara melalui mulut hamba-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang begitu agung boleh kami sampaikan untuk jemaat-jemaat di sini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Selamat sore saudara, shalom. Shalom. Judul hari ini adalah respon terhadap kebaikan Tuhan, ya. Respon terhadap kebaikan Tuhan, kita ambil contoh dari siapa? Kita ambil contoh dari 4 orang, ya, 4 pribadi. 1, Simon si Kusta, atau disebut juga si Farisi, ya. Yang kedua, Maria Magdalena, dan yang ketiga Lazarus, dan yang keempat murid-muridnya Yesus. Ada 4 respon. Saya mau ini ada kejadian, ya, dicatat di Yohanes. Simon si Kusta, Lazarus, dan Maria Magdalena jadi satu di tempat pertemuan. Lagi makan malam tadi. Saudara mungkin sekarang bingung, kok ada hubungannya nih 4 orang ini, ya? Kalau saudara teliti baca, ternyata, ya, Yohanes 11 ayat 1, ya. Kenapa ini semua berhubungan dalam satu tempat? Yohanes 11 ayat 1. Yohanes 11 ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Oke, ya. Kemudian kita baca Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Matius 26 ayat 6. Matius 26 ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lukas 7:36. Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudara nangkep ya, ini yang rangkaian ini ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat suatu kejadian yang sama. Ya. Simon itu si Kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Disebut juga kenapa sampai dicatat oleh Lukas bahwa Simon seorang Farisi. Matius, Markus mencatat Simon si Kusta. Ya. Yohanes tidak mencatat di rumah siapa. Ya. Kemudian setelah ada Simon si Kusta, ada disebut juga orang Farisi. Kenapa Lukas catat dia orang Farisi? Jadi kita belajar responnya ya. Kemudian ada Maria Magdalena. Maria Magdalena kita tahu dari cerita ini adalah seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan air mata dan buli-buli berisi minyak. Ya. Kemudian yang di Yohanes dicatat apa? Ada Lazarus yang barusan dibangkitkan. Berarti ada 3 kejadian. Respon terhadap kebaikan Tuhan kita teliti satu persatu ya. Kita teliti dari Lukas dulu. Lukas 36 tadi, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Orang Farisi ini namanya Simon. Simon si Kusta dulu. Ketika dia disembuhkan, dia undang Yesus ke rumahnya. Waktu diundang Yesus ke rumahnya, ada juga Maria. Yang Maria ini juga disembuhkan dari 7 roh jahat. Ya. Ada juga si Lazarus.
Lazarus ternyata ikut karena dia juga dibangkitkan. Ya, peristiwa itu dicatat di Yohanes 11 ayat 1. Ingat saudara, Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan saling bertentangan, tapi mereka saling menguatkan ceritanya masing-masing. Waktu kejadian itu gak ditulis langsung, waktu mereka makan dicatat enggak. Kitab suci ini ditulis adalah pengalaman pribadi masing-masing dari penulis, sehingga rangkaian ceritanya itu semuanya nyambung. Ya, apa yang terjadi dengan Simon si Kusta? Ketika dia disembuhkan, dia cuma mengundang Yesus makan. Yesus undang makan. Kenapa sampai disebut orang Farisi? Ternyata kita belajar di Lukas ya. Lukas itu adalah suatu kumpulan yang Lukas mengumpulkan cerita dengan detail. Dia kumpulkan cerita, makanya buku Lukas itu Hai Theophilus yang agung. Apa Theophilus itu? Bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran Allah, itu Lukas menulis Hai Theophilus yang agung. Jadi Theophilus bukan suatu orang, tetapi setiap orang yang ingin mencari kebenaran disebut Theophilus yang agung. Ya. Lukas 7:37. Kenapa disebut di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli bola berisi minyak wangi. Ayat 37 ya. 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Kenapa Simon disebut orang Farisi? Orang Farisi itu selalu menghakimi orang lain. Kamu orang berdosa nih. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, padahal Simon juga sama sebenarnya. Dia dulu si kusta, tapi disembuhkan. Kan sama-sama orang berdosa, tapi ada respon yang berbeda. 40-nya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44 ini. Dan ini kejadian yang sangat-sangat luar biasa. 44 nih. Coba jelasin gimana. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu. Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyakinya kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ada respon yang berbeda. Simon si kusta, zaman dulu kalau orang kusta itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Sama-sama diampuni sama Tuhan. Ya, tapi responnya Simon, dia cuma mengundang Yesus makan. Selesai di sana, tidak diceritakan lain. Malah sampai akhirnya namanya diganti seorang Farisi. Padahal seharusnya responnya sama-sama disembuhkan. Maria disembuhkan dari apa? Saudara pernah tahu? Maria Magdalena disembuhkan dari apa? Lukas 8 ayat 2. Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya. Maria Magdalena disembuhkan juga dari 7 roh jahat. Ya. Lazarus. Apa yang terjadi dengan Lazarus? Lazarus dibangkitkan dari kematian. Ya kan? Kita belajar sebenarnya. Apa yang
menjadi Maria Magdalena begitu spesial hari itu. Sangat spesial. Ya. Begitu disembuhkan. Waktu Maria datang, dia ciumi kakinya Yesus. Dia minyaki dengan air mata. Dan dia mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Ini respon yang konyol atau menunjukkan cinta kasih yang luar biasa? Cinta kasih yang luar biasa. Dibuktikan dengan apa, saudara? Setelah itu, Maria Magdalena selalu hadir dimanapun Yesus berada. Ya. Bahkan ketika Yesus mati, Yesus tidak menunjukkan mujizat ketika dia mati. Maria Magdalena datang pagi-pagi hari. Lazarus dicatat, Simon dicatat, enggak. Tapi Maria Magdalena, Yohanes 9:25. Coba lihat. Hebatnya Maria Magdalena. Yohanes 9:25. 25. Yohanes 9 ayat 25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Ini di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudaranya, dan tadi saya lihat sini. Bukan ini. Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus mau disalib, ya, Maria hadir. Maria gak peduli loh Yesus ini bisa buat mujizat atau tidak pada hari itu. Yang dia yakini, Yesus pernah menyembuhkan dia dan pernah membebaskan dia. Ya. Kemudian Yohanes 20 ayat 1. Ini Yesus telah disalib nih, mati Yesus. Ya. Di mana posisinya orang-orang yang pernah mengalami mujizat bersama Yesus, ya? Baik itu Simon, baik itu Maria Magdalena, baik itu Lazarus, baik itu murid-muridnya, ya. Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kira-kira saudara, dari ketiga orang dulu ya, murid-muridnya jangan dulu ya, murid-muridnya kan lari semua nih. Pada waktu Yesus mati disalib, kira-kira di benak masing-masing orang ini bagaimana? Yesus bisa menyembuhkan aku, bisa membebaskan aku, tapi kok mati? Ya, Lukas mencatat, Yohanes mencatat bahwa yang selalu setia merespon cintanya pada Tuhan, Maria Magdalena. Ya, dia datang pagi-pagi, dia cari itu Yesus, dia nggak melihat. Karena cintanya dia, orang yang pertama kali melihat kebangkitannya Yesus siapa? Yohanes 8. Coba berikutnya, ayat 18. Yohanes 20. Vers 20 ayat 18. Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya. Maria karena kesetiaannya melihat kebangkitannya Tuhan. Ya. Respon yang luar biasa Maria Magdalena ini. Kenapa kita itu diibaratkan sebagai perempuan mempelai Tuhan yang sesuai dengan karakter mempelai Tuhan sebetulnya Maria Magdalena. Tapi Tuhan tidak kawin sama Maria Magdalena, ya. Tapi yang saya mau tekankan di sini, responnya Maria Magdalena itu luar biasa. Ada nggak di sini yang pernah dilawat oleh Tuhan, yang pernah mendapatkan kebaikan Tuhan? Responnya seperti Maria Magdalena. Coba. Ada nggak? Atau respon kita cuma seperti Simon si kusta, setelah disembuhkan Tuhan, Tuhan tak undangi makan saja. Aku memberikan uang aja pada gereja, cukup, kan sama. Tapi Simon tidak berubah dari sikapnya, makanya suka menghakimi orang. Maria Magdalena disebut orang berdosa.
Ya kan? Simon tidak ada perubahan karakter. Tetapi Maria Magdalena, saudara tahu Maria Magdalena siapa kira-kira? Menurut saudara, Maria Magdalena itu siapa? Kira-kira Maria Magdalena itu siapa kira-kira? Orang biasa-biasa? Atau saudara menyebut orang berdosa? Siapa kira-kira? Lukas 8 ayat 3 2 dan 3 ya, kita baca sama-sama ya. Lukas 8 kita baca ayat 1 sampai 3 deh, supaya saudara nggak ketinggalan nih. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Termasuk orang kaya nggak Maria Magdalena? Kenapa dia termasuk orang kaya? Karena kumpulannya para pejabat. Kenapa disebut Maria Magdalena? Saudara jangan bingung ya. Maria Magdalena kampung halamannya Betania. Tempat dia bekerja, tempat dia sukses, itu tempatnya namanya Magdala. Magdala itu zaman dulu tempat yang paling makmur di sana. Ya, tempat kota perikanan paling makmur. Jadi disebutkan contohnya gini loh. Ada orang Surabaya jadi artis Jakarta. Sebutannya artis Jakarta kan? Artis top Jakarta. Inilah posisinya Maria Magdalena. Dia orang yang sangat-sangat kaya, tapi punya 7 roh jahat. Kan aneh. Saudara jangan berpikir bahwa orang yang punya 7 roh jahat dengan orang dirasuk setan itu beda loh, saudara. Ya, kita menyimpang sedikit ya. Orang yang dirasuk, orang yang memiliki 7 roh jahat dengan orang dirasuk setan itu beda jauh. Kalau orang dirasuk setan itu seperti orang digerasak. Ya, orang dirasuk setan seperti orang apa? Orang gila, telanjang, suka di pekuburan. Orang menghindar. Tapi orang yang memiliki 7 roh jahat lebih ekstrim. Dia tidak kelihatan. Apa 7 roh jahat itu ya? Supaya kita tahu. Apa sih Maria Magdalena ini? Apa sih dosanya 7 roh jahat? Klarifikasi 7 roh jahat yang dicatat menurut Alkitab ya. Dan pernah ada seminar yang di zaman tahun 1589 ya, ada klarifikasi 7 deadly sin, 7 dosa yang mematikan. Apa itu? Kita cepat aja ya. 1, kesombongan, pride, diwakili oleh Lucifer. Kedua, greedy, serakah, cinta akan uang, diwakili oleh Mammon. Ya. Ketiga, lust, diwakili oleh Asmodeus. Apa itu? Hawa nafsu. Ya. Keempat, envy, diwakili oleh Leviathan, iri hati. Ya. Kelima, glutoni, diwakili Beelzebub. Ya. Glutoni ketamakan. Yang keenam, berat, diwakili oleh setan. Yang ketujuh adalah slot, berbakor. Jadi ada 7 dosa, 7 roh jahat. Sama dengan begitu, saudara punya 9 buah roh. Itu hasil dari Roh Kudus. Kalau saudara tidak ada Roh Kudus, menghasilkan apa? Roh jahat. Ya. Ingat loh, kelihatan enggak kalau orang itu masih punya serakah, masih punya kesombongan, bisa bergaul dengan kita nggak hari ini? Bisa. Punya hawa nafsu yang luar biasa, bisa bergaul nggak? Bisa. Bisa. Dan tidak kelihatan kan? Ya. Bahkan dia bisa jadi orang yang hebat. Ya, itu bahayanya kalau orang memiliki roh selain Roh Kudus. Bahkan ada 7 roh jahat. Maria Magdalena posisinya sangat-sangat terhormat. Jadi jangan dipikir Maria Magdalena itu seorang pelacur. Dia ini high class. Kumpulannya istri pejabat. Makanya disebutkan dia melayani, Lukas 8 ayat 3, 2 dan 3, melayani bersama Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani dengan kekayaan mereka. Makanya ketika Maria Magdalena memberikan minyak wangi yang mahal, itu sebetulnya ringan sekali buat dia.
Yudas sampai mencicilkan, buat apa pemborosan ini? Ya kan? Tapi bukan minyak wanginya. Waktu Maria Magdalena menyekah dengan rambutnya, ya, menangisi kaki Yesus dengan air matanya. Kira-kira saudara, kalau perempuan kaya raya, statusnya hebat, dia menundukkan diri di kaki Yesus seperti itu, cintanya luar biasa. Kenapa dia cinta Yesus luar biasa? Karena dia sadar bahwa kehidupannya dia tidak akan membawa pada keselamatan. Dia tahu bahwa Yesus ini memberikan keselamatan yang luar biasa. Amin. Ya, makanya cintanya Maria luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Lazarus berbeda lagi. Waktu Lazarus sebelum mati, sudah Yesus kasih perumpamaan nggak tentang Lazarus? Kasih perumpamaan nggak? Coba, perumpamaan tentang orang mati dengan orang kaya, siapa yang diibaratkan? Saudara kalau teliti baca Lukas 16 mungkin ya. Nah, terus bawah lagi sampai tentang Lazarus dengan orang kaya. Lazarus diibaratkan seorang yang miskin, betul ya? Tapi sebetulnya bukan miskin secara materi. Bedanya dengan orang-orang yang satu lagi orang kaya, itu orang-orang Farisi. Kalian tahu mereka kaya-kaya. Tapi miskin di sini Lazarus, penuh dengan borok. Oh enak orang miskin yang menderita, kemudian dia bisa masuk surga. Ini kan diibaratkan. Tahu nggak kalau Lazarus mau mati Yesus? Tahu nggak? Tahu. Makanya diberi perumpamaan. Kenapa nama Lazarus yang dipanggil? Karena Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus. Setelah Lazarus bangkit, apa yang terjadi, saudara? Yohanes 11 ayat 9. Lazarus jadi orang hebat juga. Yohanes 11 ayat 9. Yohanes 11 ayat 9. Jawab Yesus. Bukan. Ini saya tadi dapat firman-Nya di sini, saudara. Ini mana ayat ini? Yohanes 12 ayat 10. Nah, 9 dulu. Yohanes 12 ayat 9 sampai 10. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. 10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. 11. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Lazarus juga menjadi orang hebat. Ya, apa yang terjadi dari Lazarus? Dia menjadi kesaksian. Ya kan? Banyak orang yang percaya pada Yesus karena Lazarus. Lazarus ini dapat masalah nggak, saudara? Ketika dia sakit dan dia mati dan dia dibangkitkan, masalah nggak? Ya, nanti kita belajar nih tentang Lazarus. Mati, dibangkitkan, diancam dibunuh sama orang-orang Yahudi. Enak nggak hidupnya Lazarus hari ini? Ketika dia habis mati, sakit, mati, dibangkitkan, diancam lagi sama orang-orang. Orang-orang Yahudi akhirnya apa? Orang Yahudi tadi kepengen apa? Ayat 10-nya. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Hidupnya enak gak Lazarus? Enggak enak. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya pada Yesus. Ya, ada respon yang masing-masing itu punya keunikan. Lazarus karena dapat masalah bisa menjadi kesaksian dan bisa membuat banyak orang bertobat. Simon habis disembuhkan dari kusta, harusnya Simon tercatat sebagai orang-orang yang hebat juga mestinya. Tapi malah dicatat sama Lukas apa? Menjadi orang Farisi. Kenapa jadi orang Farisi? Suka menghakimi. Dia nggak merasa bahwa dia juga orang berdosa. Orang kalau seperti Simon, ketika dulu orang berdosa diampuni, sombong. Nah, sekarang kan kita sudah 3 nih ya.
Simon, Maria Magdalena, Lazarus. Sekarang dari belajar dari murid-muridnya Yesus. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Simon ini tadi masih disembuhkan, gak berterima kasih, masih suka menghakimi. Sama dengan muridnya Yesus. Menurut saudara, murid-muridnya Yesus selama bersama Yesus, orang-orang hebat gak? Orang hebat? Coba renungkan dulu ya. Murid-muridnya Yesus selama Yesus hidup, mereka bersama Yesus, orang-orang hebat gak? Kita sebut mereka orang-orang hebat sebetulnya, ya. Tapi kita lihat, ternyata walaupun mereka dekat sama Yesus, sifatnya kekanak-kanakan, responnya berbagai macam. Respon pertama yang menunjukkan mereka belum dewasa secara rohani, ya. Yang nomor 1, Lukas 8:24. Ini aneh, saudara. Beda dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena 1 kali dia disembuhkan Yesus, ya, melayaninya, responnya jauh lebih dewasa daripada murid-muridnya. Kita baca deh. Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan Ada angin dan pelajaran air apa, itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ada pelajaran apa? Coba. Muridnya Yesus ketika kena badai, sebelumnya sudah melihat mujizat muridnya Yesus ini. Ketika dia mengalami badai, apa yang terjadi? Coba. Muridnya Yesus melihat Yesus melakukan mujizat, tapi ketika dia kena masalah, apa yang terjadi? Takut. Ya kan? Padahal mereka ini bergaul karib dengan Yesus, melihat Yesus bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang mati. Ketika dia kena masalah, mereka kena masalah, apa yang terjadi pertama kali? Takut. Guru-guru, kita binasa. Loh, mereka sudah bisa melihat mujizat Yesus, kok takut itu? Respon pertama menunjukkan kedewasaan nggak? Dewasa nggak ini? Tapi gak apa-apa, kita ini belajar ya. Kita ini belajar gak apa-apa, supaya kita tahu. Mungkin kita ini seperti murid-murid Yesus yang seakan-akan orang hebat, tetapi sifat kekanak-kanakan nempel semua. Yang kedua, Lukas 9:46. Lukas 9 ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Coba, 12 orang kira-kira ini, saudara, laki-laki semua, kerjanya nelayan, kumpul bertengkar, gimana kira-kira? Coba, bisa bayangin nggak suasananya? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Kenapa mereka sampai bertengkar? Ada yang tahu? Kenapa mereka sampai bertengkar? Coba, muridnya Yesus sampai bertengkar gara-gara apa sih? Saudara belajar Lukas 1 dulu, Lukas 9 ayat 1. Kenapa mereka sampai kepingin jadi yang terbesar? Kenapa? Ini jawabannya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat 2-nya, dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Karena mereka diberikan kuasa dan mereka bisa menyembuhkan orang, mengusir setan, mereka bangga nggak dengan kuasa itu? Bangga nggak? Inilah yang menjadikan pertengkaran. Ingat saudara, kuasa dari Tuhan. Makanya Tuhan itu sangat tahu bahwa kuasa ini kalau diberikan sembarangan menjadikan orang sombong dan menjadikan sumber pertengkaran. Makanya Rasul Paulus, Rasul Petrus, dengan segala kehebatannya dia, ketika Rasul Paulus sakit, dia bisa bermujizat dirinya sendiri kan? Enggak. Karena mujizat Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa diperintahkan seenak udahnya kita. Contohnya,
Yang kedua, jadi apa artinya? Mereka bertengkar, memperebutkan kekuasaan. Ya. Yang ketiga, yang terjadi adalah sombong secara rohaninya. Lukas 9:54. Ya. Lukas 9:54, apa yang terjadi? Lukas 9 ayat 54. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? 55. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara bayangin, Yakobus dan Yohanes ketika Yesus mau ke Samaria, lewat di perbatasan Samaria, orang Samaria nolak. Yesus nggak boleh lewat karena Yesus mau ke Yerusalem. Orang Samaria nggak setuju dengan yang namanya kota Yerusalem. Dia bilang gunung Samaria lah tempat Tuhan. Ya, Yakobus dan Yohanes dengan entengnya dia ngomong, Tuhan, dengan yakin nih, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Kira-kira kalau Yesus jawab iya, bisa nggak api turun dari langit? Coba bayangkan, kalau Yesus bilang iya, bisa nggak api turun dari langit? Kita bubar. Kenapa kita bubar? Apa caranya Yesus? Kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kalau Yesus bilang iya, tidak akan terjadi mujizat juga. Ya, makanya Yesus bilang, ya, dia tegur mereka. Kalimat 55, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Kira-kira kalimatnya gini, kamu gila, Yohanes dan Yakobus. Aku mengajarkan kasih, kamu seenak-enaknya memerintahkan seperti itu. Ayo cobaan, dapat nggak ini? Dengan malu pasti mereka. Ayo cobaan, suruh api turun dari langit. Tidak akan punya kuasa. Makanya banyak orang setelah dikasih kuasa sombong. Dia merasa kuasa Tuhan itu melekat selamanya. Banyak hamba Tuhan hari ini yang mereka dulu memang pernah bisa membuat mujizat dan kepingin mengulang-ulang mujizat itu, seakan-akan melekat terus-menerus. Bisa nggak sebenarnya? Misalnya nih, Pak Ruben ini tiba-tiba doa untuk orang sakit dan sembuh. Bisa loh. Karena apa? Ada belas kasihan Tuhan dan ada kemuliaan Tuhan yang dimuliakan dari kejadian itu. Tapi bisa nggak sekarang tiba-tiba karena Pak Ruben disembuhkan, terus-terusan dicoba sama Pak Ruben terus-menerus? Jadi apa Pak Ruben hari ini? Hah? Kalau misalnya Pak Ruben bisa ini, mohon maaf Pak Ruben, mohon maaf. Ini saya kasih contoh. Misalnya seorang hamba Tuhan, memang dia sekali tempo dia punya karunia untuk menyembuhkan. Terus kemudian dia pakai karunia itu terus menerus. Jadi apa coba? Bisa membusungkan dada. Makanya ketika murid-muridnya Yesus kembali menceritakan, kuasa itu dicabut kembali. Makanya ketika ada orang yang sakit, kan Yesus ngomong, disembuhkan nggak sama murid-murid? Nggak bisa kan? Murid-muridmu nggak bisa menyembuhkan Tuhan. Tuhan itu nggak mau kuasanya dipakai mainan. Kuasanya Tuhan terlalu hebat. Dan banyak orang mencari kuasa Tuhan sampai kebingungan. Karena kuasa itu menimbulkan pertengkaran. Ya. Yang keempat, Lukas 19:37. Coba responnya murid-muridnya Yesus ini. Lukas 19 ayat 37. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Murid-muridnya Yesus bernyanyi riang gembira. Karena apa? Mujizat. Karena dia yakin Yesus itu Tuhan, atau karena apa yang dicatat di sini? Mujizat. Nah, karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Orang-orang yang suka mencari mujizat, ketika tidak ada mujizat, mereka pertama kali yang lari. Terbukti nggak mereka lari kira-kira ini? Ketika Yesus disalib, pada kemana mereka semua? Sampai-sampai Petrus menyangkal. Karena yang dilihat cuma apa? Mujizat. Mujizat.
Coba, mereka dengan senang hati. Saya bilang ya, ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Beda dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena ketika Yesus salib, dia ada di dekat salibnya Yesus bersama dengan apa? Maria ibunya Yesus. Ya, responnya luar biasa. Yang kelima. Enggak, yang kelima dulu. Lukas 22 ayat 24. Lukas 22 ayat 24. Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Coba saudara bayangin. Bertengkar satu kali apa dua kali? Dua kali. Muridnya Yesus bertengkar dua kali, memperebutkan apa coba? Hal yang sama, baca 25-nya. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Mereka gegeran lagi karena kepingin menjadi yang terbesar lagi. Coba, responnya muridnya Yesus ini jangan-jangan seperti kita, masih ngotot lagi, masih eker-ekeran lagi gara-gara apa? Hal-hal yang duniawi. Lucu gak saudara? Muridnya Yesus sudah gegeran sekali dibilangin Yesus, masih gak kapok-kapok lagi. Jangan-jangan kita juga seperti itu ya? Ya kan? Tapi kita gak apa-apa, ini belajar. Ya gak apa-apa. Setelah kita tahu ini, kita gak boleh seperti mereka. Kita harus, dan mereka murid-murid Yesus juga akhirnya apa? Naik level. Ya. Ini coba bayangin loh, gini loh, bayanginnya ya. 12 orang laki-laki mau kuat TKP. Gegerannya apa ceritanya? Posisi. Hah? Posisi. Kira-kira kalau tampangnya seperti Pak Joni, seperti Pak Ruben, kurang gagal Pak Ruben ya. Mohon maaf Pak Ruben. Kalau kayak Pak Joni, kayak saya, kayak ini yang di belakangnya Marta, gemuk gede gini, gegeran gimana coba? Teman-teman. Ada teman-teman lagi gara-gara ini. Mereka bertengkar. Berarti suaranya saling apa kira-kira? Dalam aku yang paling besar, aku yang paling hebat menyembuhkan nih, aku pasti seperti yang terjadi hari ini saudara. Para hamba Tuhan saling klaim mereka yang paling hebat, ya kan? Yang satu bisa menubuatkan, meramalkan masa depan, meramalkan ini. Nanti saudara akan lihat ya. Nanti pelan-pelan dulu. Yang keenam, Lukas 22 ayat 5, ayat 6. Lukas 22 ayat 6. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Siapakah ia di sini? Adalah Yudas. Dia jual Yesus untuk uang. Ya. Murid Yesus itu berpikir bahwa mengikut Tuhan dapat berkat jasmani. Dia selalu gunakan kesempatan dalam Tuhan bisa dapat apa yang dilakukan sama Yudas. Dia jual Yesus dengan 30 uang perak. Pernah nggak Maria Magdalena lakukan seperti itu? Kita pernah nggak jual Yesus? Pernah nggak jual? Jual Yesus itu bukan berarti Yesus tak jual. Nah, contohnya begini, ketika ada tawaran dunia untuk saudara mendapatkan keuntungan dan itu menyimpang dari firman Tuhan, itu saudara lakukan. Padahal saudara orang Kristen, mau saudara lakukan? Kalau saudara berani melakukan iman yang saudara lakukan pada Yesus, tiap minggu minum perjamuan suci tiap bulan, semuanya batal gara-gara tawaran dosa. Kita nggak boleh seperti itu. Kita naik kelas hari ini. Amen. Ya, kita naik kelas. Sekarang ini masuk pada intinya. Kita tadi lihat respon 4 ya, intinya dalam. Kita kembali ke Lukas 9:57.
Lukas 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." 59 saya bacakan. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ada kejadian aneh nggak di sini? Apa kejadian anehnya, saudara? Yesus datang dengan rombongan, ya. Ayat yang 57-nya. Yesus dengan murid-muridnya datang. Yesus nawari orang nggak untuk mengikut dia? Enggak ya? Yang ngomong mau mengikut engkau siapa? Orang, ya. Tapi ketika Yesus ngomong, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu 59 Yesus ngomong, "Ikut aku." Orang itu mau nggak? Jangan-jangan orang ini adalah kita semua. Kita semua itu kepengen mengikut Yesus hari ini, ya kan? Tapi ketika Yesus ngomong kalimat yang nomor 58 itu, Yesus bilang, artinya serigala punya liang, burung punya sarang, aku nggak punya apa-apa. Mau ikut aku? Kalau Yesus bilang begini, saudara ini sekarang, aku mau mengikut Yesus dengan setia. Terus Yesus jawab, aku nggak punya apa-apa. Masihkah saudara mau mengikut Yesus? Ayo. Jangan-jangan saudara akhirnya mikir, loh, tak pikir ikut Yesus bisa mendapatkan segala sesuatu. Ternyata enggak. Yesus bilang, aku nggak punya apa-apa. Mau ikut orang-orang itu? Akhirnya orang-orang itu bikin berbagai alasan. Jangan-jangan kita seperti itu hari ini. Padahal kalau kita teliti lagi, sekalipun Tuhan ngomong, dia tidak memiliki apa-apa, tapi ada sesuatu rahasia yang besar. Lukas 21 ayat 13. Kita sekarang ya beralih ya. Saudara mau jadi muridnya Yesus yang mempunyai respon seperti anak kecil, atau mau jadi dewasa sekarang? Mau jadi dewasa ya? Setuju semua ya? Setuju ya? Yuk, kita belajar menjadi dewasa. Lukas 21 ayat 13. Sebelumnya saya mau saudara ngomong dulu nih. Saya mau dewasa. Ya? Saya mau dewasa ya. Sepakat semua loh ya? Sepakat loh ya? Lukas 21 ayat 13. Lukas 21 ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Mau nggak jadi saksinya Tuhan setelah kita dewasa ya? Mau ya? Jawab mantap. Mau? Lukas 21 ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saudara, orang-orang yang dewasa sudah berjanji dan sama Tuhan kan? Aku orang dewasa. Aku memiliki respon sebagai orang dewasa, bukan sebagai kanak-kanak. Ya? Apakah hal itu yang menjadi kesempatan? Saya sengaja baca 13-nya. Baru saya baca ayat 9-nya. 9 sampai 13 kita baca dulu, sampai 12. Lukas 21 ayat 9 sampai 12. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa karena namaku. Apa hal itu yang merupakan kesempatan? Hah? Hal apa yang merupakan kesempatan sekarang? Mulai nangkep gak saudara? Hah? Hal yang merupakan kesempatan itu apa? Semua masalah. Coba ayat 9 ini ada berkat gak di sini? Semua isinya masalah. Ayat 8 itu. Waspada supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan mengikuti mereka. Artinya akulah dia itu gitu. Kadang-kadang siapa yang bisa
mengaku bahwa kita menyuarakan Yesus, hamba-hamba Tuhan. Ya, Yesus mengatakan hal itu adalah kesempatan. Berarti apa itu semua? Masalah semua itu kesempatan untuk bersaksi. Kesempatan kita. Ada amin ya? Amin. Atau takut? Amin. Ya, ayat 10 saya bacakan ya, ayat 11 ya. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kalau saudara baca seperti ini keadaannya gak enak semua. Tapi ayat 13, karena saudara sudah dewasa tadi, hal itu adalah kesempatan untuk bersaksi. Caranya bagaimana Tuhan? Kok masalah ini ternyata adalah kesempatan yang baik. Ayat 14. Supaya saudara bisa melewati masalah-masalah ini, apa yang terjadi? Ini responnya orang dewasa, saudara. Ayat 14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Ini dilakukan oleh Petrus, digenapi oleh Petrus. Ya, waktu Petrus dipanggil di pengadilan, Petrus itu orang biasa. Kisah Rasul 4:13. Kita cepat punya office. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Jadi firman-Nya Tuhan digenapi. Ini menunjukkan contoh. Saudara jangan takut. Kalau ada masalah, jangan takut. Apa ayat 18-nya? Lukas 21 ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu Akan hilang. akan hilang. Dengan kena masalah segitu banyaknya, apa jadinya Tuhan? Apa jadinya Tuhan? Tetapi tidak sehelai rambut kepalamu akan hilang. Coba jaminan seperti apa ini? Tapi harus punya respon yang pertama adalah ayat 14. Tetapkan di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan dahulu Pembelaan. pembelaan. Artinya apa sebenarnya? Kita ini kalau ikut Tuhan yang mantap. Carilah dahulu kerajaan sorga, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya apa? Semua firman ini saling berhubungan. Jangan mikir pembelaanmu, jangan mikir urusanmu. Tetapkan dalam hatimu, pikirkan bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan adalah Mesias, bahwa Tuhan adalah Raja selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan buat apa sekarang? Mantap punya Tuhan. Makanya ayat 19, apa rahasianya lagi? Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh Hidupmu. Bertahan dari apa? Apa yang kita pertahankan dengan segala banyak masalah? Apa yang kita pertahankan? Hah? Iman kepada Yesus Kristus tidak boleh goyang sedikit pun. Mau jadi orang dewasa hari ini ya? Kalau jadi orang dewasa dengar ada masalah, kalau melihat ceritanya ini, berarti apa? Kalau ada masalah, ada kelaparan, ada penyakit sampar, ada ini. Kita malah lari atau kita malah menghadapi? Menghadapi. Kenapa kita menghadapi? Karena kita yakin kita bisa bersaksi dan itu kesempatan. Makanya kalau ada hamba Tuhan yang menakut-nakuti dengan tahun ini 2023 punya masalah atau punya kelaparan, sudah ada di firman, gak usah takut. Ada di firman gak ini? Ada. Kalau saudara ditakut-takuti dengan masalah, berarti hamba Tuhan tersebut menyesatkan saudara gak? Menyesatkan. Padahal firman Tuhan apa? Hal itu adalah kesempatan. Yang namanya kesempatan, kalau hari ini saudara mengerti firman, ayo kapan ada masalah datang, aku akan menghadapi bersama Tuhan. Itu yang terjadi saudara. Apapun keadaan saudara hari ini loh. Coba, berani gak kita? Kapan masalah datang? Supaya saya bisa menghadapi dan menjadi kesaksian. Coba, Lazarus dapat masalah kan ya? Lazarus tadi dapat masalah kan? Sakit, mati, dibangkitkan, mau dibunuh. Tapi karena dia punya masalah,
dia menjadi kesaksian. Firman Tuhan kan saling melengkapi. Ini loh, Lazarus punya masalah. Saudara mau nggak jadi Lazarus sekarang? Mau nggak? Aku nggak mau kalau saya sebenarnya. Ya kan? Sakit mati dibangkitkan, mau dibunuh sama orang Yahudi kan? Tapi kita harus menghadapi seperti itu. Tuhan memberikan contoh yang luar biasa supaya kita memiliki iman yang mantap, tidak berubah. Yang 5, ayat 19-nya kan jelas. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Sekarang kita ganti kalimat kamu menjadi aku. Kalau aku tetap bertahan, aku akan memperoleh hidupku. Ini loh kunci, saudara. Sekarang makanya Yesus bilang, ada bilang gini kan, ketika Yesus datang, adakah ku dapati iman? Masih ada nggak iman ketika Yesus datang? Bahwa sebelum Yesus datang akan banyak berbagai masalah, akan ku dapatikan iman. Iman seperti apa? Yang tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekalipun aku nggak ditolong, aku akan mendapatkan surga. Iman yang seperti inilah, saudara, yang kita perlukan. Ya, sekarang misalnya ada nubuatan 2023, resesi kayak kelaparan kayak sudah diberitakan di firman nggak? Sudah. Kalau bisa, ayo cepetan supaya aku bisa menghadapi dan menjadi kesaksian. Kalau saudara punya iman seperti ini, janjinya Tuhan apa sih? Sebenarnya 18. Tidak sehelai rambut pun akan hilang. Padahal kalau saudara keramas rontok tiap hari. Karena nggak ada masalah, rontok dibiarin sama Tuhan. Salah satu. Tapi kalau ada masalah sama Tuhan, kalau saudara yakin dan mantap, tidak sehelai rambut pun dibiarin jatuh. Bahkan ada janjinya Tuhan kan, rambut di kepalamu pun dihitung. Ya kan? Itu menunjukkan cintanya Tuhan. Tuhan nggak nganggur gitu kan. Ya, waktunya habis, saudara. Jadi saudara hari ini ya punya respon seperti Maria Magdalena, punya respon seperti Lazarus, dan punya respon seperti murid-murid ketika dia menjadi dewasa. Petrus ketika dia dewasa, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang militan. Rasul-rasul menjadi orang yang militan ketika dia dewasa. Gak apa-apa, kita punya ciri yang sebelumnya gak apa-apa. Tapi ketika kita mengerti, jadilah seperti Maria Magdalena, mencintai Tuhan setulus hatinya dia. Karena dia ditolong satu kali, dia ingat Yesus bisa memberikan kehidupan. Makanya Maria Magdalena mau datang ke kuburnya Yesus, mau datang ke sini. Dia tidak takut dengan keadaan. Ya. Jangan seperti Simon, habis disembuhkan balik jadi orang Farisi. Padahal dulu julukannya Simon si Kusta, dia naik pangkat julukannya orang Farisi. Ya, kita nggak mau seperti Simon, kita mau seperti Maria Magdalena, kita mau seperti Lazarus, kita mau seperti murid-muridnya Yesus yang sudah diubahkan. Ya, kita tundukkan kepala. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan otoritas-Mu Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai mulut hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa Tuhan. Tidak semua orang dapat otoritas dan kuasa untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu begitu agung, materaikan dalam hidup kami. Kami siap untuk menghadapi masalah, karena Engkau telah memberikan Tuhan jaga-jaga dari sekarang, bahwa masalah adalah suatu kesempatan yang baik bagi kami untuk menjadi kesaksian. Terima kasih Bapa untuk firman pada hari ini. Kami orang-orang yang dewasa, bukan anak kecil yang terombang-ambing dengan keadaan. Kami percaya bahwa Engkau berjanji, tidak sehelai rambut pun kami akan hilang. Kalau kami tetap bertahan, dan kami akan memperoleh hidup kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara.